Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Robi Albarizi dengan NIM 2316030166. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas soal ketiga dan yang diminta yaitu buat jurnal penyesuaian. Inilah jurnal penyesuaiannya. Yang pertama, pada tanggal 31 bulan Desember 2015, APP terletak pada debit sebesar 980.200 dan persediaan bahan dagang terletak pada kredit sebesar 980.200. Beban perlengkapan terletak pada debit sebesar 163.000 dan perlengkapan terletak pada kredit sebesar 163.000. Lalu beban bunga terletak pada debit sebesar 80.000 dan utang bunga terletak pada kredit sebesar 80.000. Dan beban ikan terletak pada debit sebesar 62.500, ikan dibayar di muka terletak pada kredit sebesar 62.500. Piutang usaha terletak pada debit sebesar 1.500.000 dan pendapatan jasa terletak pada kredit sebesar 1.500.000. Beban gaji terletak pada debit sebesar 189.000 dan utang gaji terletak pada kredit sebesar 189.000. Beban penyusutan peralatan terletak pada debit sebesar 179.000 dan akumulasi penyusutan peralatan usaha terletak pada kredit sebesar 129.000. Beban asuransi terletak pada debit sebesar 120.000 dan asuransi dibayar di muka terletak pada kredit sebesar 120. Lalu beban piutang tak tertagih terletak pada debit sebesar 47.500 dan cadangan piutang tak tertagih terletak pada kredit sebesar 47.500. Lalu B yang diminta lagi neraca lajur 10 kolom. Neraca lajur 10 kolom. PT Cinta Neraca Lajur atau worksheet 31 Desember 2015. Nama akun kas terletak pada neraca saldo di debit sebesar 5.560. PT Cinta Neraca Lajur atau worksheet pada tanggal 31 Desember 2015. Pada bagian neraca saldo, kas terletak pada debit sebesar 5.560. Piutang terletak pada debit sebesar 950. Cadangan piutang tak tertagih terletak pada kredit sebesar 40.000 dan persediaan barang dagang terletak pada debit sebesar 4.600.000. Perlengkapan terletak pada debit sebesar 420. Iklan dibayar di muka terletak pada debit sebesar 600. Asuransi dibayar di muka terletak di debit sebesar 480. Peralatan usaha terletak pada debit sebesar 2.150. Lalu akumulasi penyusutan peralatan usaha terletak pada kredit sebesar 200 dan utang dagang terletak pada kredit sebesar 642.500. Utang dagang terletak pada kredit sebesar 1.800.000. Modal saham terletak pada kredit sebesar 2.300.000. Laba ditahan terletak pada kredit sebesar 4.843.400. Dividen terletak pada debit sebesar 1.500.000 dan penjualan terletak pada kredit sebesar 15.320 dan penjualan terletak pada debit sebesar 271.400. Diskon penjualan terletak pada debit sebesar 444.000 dan pembelian terletak pada debit sebesar 6.758.100. Transfer pembelian
terletak pada debit sebesar 232. Neraca pembelian terletak pada kredit sebesar 370 dan beban gaji terletak pada kredit sebesar 515. Beban utilitas terletak pada debit sebesar 976.700. Harga beban listrik terletak pada debit sebesar 193.600. Lalu kita pada bagian neraca saldo ini debit sama kreditnya kita tambahkan ke bawah dan pastikan hasilnya sama. Pada bagian penyesuaian, piutang terletak pada debit sebesar 1.500.000 dan cadangan tak tertagih terletak pada kredit sebesar 43.500. Lalu persediaan barang dagang terletak pada kredit sebesar 968.200. Perlengkapan terletak pada kredit sebesar 1.163.000. Iklan dibayar di muka terletak pada kredit sebesar 62.500 dan asuransi dibayar di muka terletak pada kredit sebesar 120. Lalu akumulasi penyusutan peralatan terletak pada kredit sebesar 129.100. Dan beban gaji di bagian penyesuaian terletak di kredit sebesar 189 dan harga pokok penjualan terletak pada kredit sebesar 968.200. Beban perlengkapan sebesar 163.100. Beban bunga terletak pada kredit sebesar 80. Beban iklan terletak pada beban bunga terletak pada debit sebesar 80. Beban iklan terletak pada debit sebesar 62.500. Beban penyusutan peralatan terletak pada debit sebesar 129 dan beban asuransi terletak pada debit 120 dan beban piutang tak tertagih terletak pada 47.500. Lalu pada bagian debitnya, utang bunga pada bagian debit sebesar 80 dan pendapatan jasa di debit sebesar 1.500.000 dan utang gaji di debit sebesar 189.000. Pada bagian neraca saldo setelah penyesuaian, pada debitnya terletak yaitu kas sebesar 5.560 dan piutang sebesar 2.450. Persediaan barang dagang terletak pada debit sebesar 3.631.800 dan perlengkapan terletak pada debit sebesar 256.900 dan iklan dibayar di muka terletak pada debit sebesar 537.500. Asuransi bayar di muka terletak pada debit sebesar 360. Peralatan usaha terletak pada debit sebesar 2.150. Lalu dividennya di debit sebesar 1.500.000 dan bentuk penjualan sebesar 171.400 dan pembelian sebesar 444.
penjualan pembelian terletak pada debit sebesar 6.758.000. Terus lalu total pembelian terletak pada debit 232.000. Pada beban gaji terletak di debit sebesar 304.000 dan pada beban utilitas terletak pada debit sebesar 976.700 dan pada beban listrik terletak pada di debit sebesar 193.600. Lalu harga pokok penjualan terletak pada debit sebesar 668.200. Lalu beban perlengkapan terletak pada 163.100 di debit dan beban bunga terletak pada debit sebesar 80. Beban iklan terletak pada debit sebesar 62.500 dan beban penyusutan peralatan terletak pada debit 129.000 dan beban asuransi terletak pada debit sebesar 120 dan beban piutang tak terbagi terletak pada debit sebesar 47.500. Lalu pada bagian kreditnya cadangan piutang tak terbagi sebesar 87.500. Lalu akumulasi penyusutan peralatan usaha sebesar 32.9. Utang dagang sebesar 642.500. Lalu utang bank sebesar 1.800.000 dan modal saham sebesar 2.300.000. Lalu laba ditahan sebesar 4.843.100 dan penjualan sebesar 15.320. Untuk pembelian sebesar 370 dan diskon pembelian sebesar 134.900 dan utang bunga terletak pada kredit sebesar 80. Lalu pendapatan jasa sebesar 1.500.000 dan utang gaji terletak pada kredit itu sebesar 189. Lalu kita harus menjumlahkan semuanya dan harus balance. Pada bagian laporan laba rugi, penjualan terletak di kredit sebesar 15.320 dan untuk penjualan terletak pada debit sebesar 271.400. Diskon penjualan terletak pada debit 444 dan pembelian terletak pada debit sebesar 6.758.100 dan transport pembelian terletak pada debit sebesar 232. Lalu satu pembelian terletak pada kredit sebesar 370 dan diskon pembelian terletak pada kredit sebesar 134.900. Diskon pembelian terletak pada debit sebesar 704 dan beban gaji terletak pada debit sebesar 704. Beban utilitas terletak pada debit sebesar 976.7. Beban listrik sebesar 193.600. Harga pokok penjualan terletak pada debit sebesar 968.200. Beban perlengkapan terletak pada debit sebesar 163.100. Lalu beban bunga terletak pada debit sebesar 80. Dan beban iklan terletak pada debit sebesar 62.500.
Dan pendapatan jasa terletak pada kreditnya sebesar 1.500.000. Lalu utang, lalu beban penyusutan peralatan terletak pada debit sebesar 129.000. Beban asuransi terletak pada debit sebesar 120. Beban piutang tak tertagih terletak pada debit sebesar 47.500. Sama dengan tadi kita jumlahkan. Pada laporan posisi bagiannya itu di debit terletak pada kas itu 5.560.000. Piutang terletak juga di debit sebesar 2.450.000. Cadangan piutang terletak pada kredit sebesar 87.500.000. Persediaan barang dagang terletak pada debit sebesar 3.631.800. Perlengkapan terletak pada debit sebesar 256.900. Dan iklan dibayar di muka terletak pada debit sebesar 537.500. Asuransi dibayar di muka terletak pada debit sebesar 360. Peralatan usaha terletak di debit sebesar 2.150.000. Akumulasi penyusutan peralatan terletak pada kredit sebesar 329.000. Lalu pada utang dagang terletak pada kredit sebesar 642.500 dan utang bank sebesar 1.800.000. Pada modal sahamnya terletak pada kredit sebesar 2.300.000 dan laba terletak pada kredit sebesar 4.843.000 dan dividen terletak pada debit sebesar 1.500.000. Ada selanjutnya utang bunga pada kredit sebesar 80 dan utang gaji terletak pada kredit sebesar 189.000. Lalu nanti kita jumlahkan agar semuanya balance. Selanjutnya yang diminta lagi yaitu laporan keuangan. PT Cinta laporan kabar rugi untuk tahun berakhir pada 31 Desember 2015. Penjualan dikurangi diskon penjualan sebanyak 15.320 dikurangi diskon penjualan sebanyak 444. Rasio penjualan sebanyak 271.000. Harga pokok penjualan barang dagang awal sebesar 4.600.000. Pembelian sebesar 6.758.100. Transfer pembelian sebesar 232. Dan betul pembelian sebesar 370. Diskon pembelian caranya 124.900. PT barang dagang siap jadi sebesar 11.085.200. Barang dagang akhir sebesarnya 3.631.800. Harga pokok penjualan kurangi ya 434.433. Laba kota sebesar 7.151. Terus beban operasinya itu beban gaji 7.304.
Beban utilitas sebesar 976,7. Beban listrik sebesar 193,600. Beban perlengkapan sebesar 163,100. Beban bunga 80. Beban penjualan kegiatan usaha 139. Beban asuransi 120. Beban piutang tak terhingga 47,500. Beban iklan 62,500. Total beban usaha itu juta. Laba operasinya yaitu 4.674.800. Beban lainnya pendapatan jasa kurang kurangi 1.500.000. Laba bersih dapatnya sebanyak 600. Sebanyak 6.174.800. Dan PT Cinta laporan perubahan ekuitas untuk tahun berakhir 21 Desember 2015. Carangan modal saham laba ditahan total ekualitas saldo awal 2.300.000 dan 4.843 dan 2.014.400. Dividen atau PSB terletak sebesar 6.174.800. Lalu sebesar 6.748. Ini 1.500, kurang 1.500. Lalu yang ini diturunkan jadi saldo akhir ini ditambahkan. Selanjutnya PT Cinta laporan posisi keuangan 31 Desember 2015. Keterangan liabilitas. Piutang 5.560. Anggaran dagang sebesar 2.450. Kelengkapan sebesar 3.631.8. Kelengkapan sebesar 2.056.900. Peralatan usaha sebesar 2.150. AKM penyusutan di peralatan usaha pada 329. Cadangan hutang tak tertagih besar 87.500. Iklan dibayar di muka terletak 537.500. Asuransi dibayar di muka 360. Lalu utang dagang sebesar 6.425. Utang bank sebesar 1.800. Utang bunga sebesar 80. Utang gaji sebesar 139. Lalu dijumlahkan hasilnya. Oh, dikurangi. Kurangi guys. Lalu dikurangi hasilnya. Total asetnya sebesar 14.529.700. Total liabilitas sebesar 14.529.700. Jurnal penutup keterangan. Penjualan terletak pada debit sebesar 15.320. Ikhtisar laba rugi terletak pada kredit sebesar 15.320. Ikhtisar laba rugi terletak pada debit sebesar 9.929.800. HPP terletak pada kredit sebesar 7.453.400. Beban gaji terletak pada kredit sebesar 704. Beban listrik terletak pada kredit sebesar 163.600. Beban perlengkapan terletak pada 163.100. Beban bunga harga 80 terletak pada kredit. Beban penyusutan peralatan usaha sebesar 129.000. Beban asuransi sebesar 120.000.
Beban piutang tetap tagih sebesar 47.000, beban iklan sebesar 62.000. PT Salah Bargi terletak pada debit sebesar 6.174.800, laba ditahan sebesar 6.174.800, laba ditahan sebesar 100. Astagfirullah. Laba ditahan di debit sebesar 1.500.000, di dividen terletak pada kredit 100.500.000. Lalu jurnal pembalik 2 Januari, utang bunga terdapat pada debit sebesar 80, beban bunga terletak pada kredit sebesar 80, utang gaji terletak pada debit sebesar 189, beban gaji terletak pada kredit sebesar 189, cadangan piutang tak tertagih terletak pada debit sebesar 47.500, beban piutang tak tertagih sebesar 47 pada kredit sebesar 47.500, pendapatan jasa sebesar 1.500.000, utang bunga sebesar 1.500.000. Bagaimana jurnal koreksi atas penerimaan kas atas penjualan sebanyak 450 dicatat sebagai membayar beban gaji sebesar 430. Seharusnya kas penjualan terletak di debit sebesar 450, penjualan terletak pada kredit sebesar 450. Keliru dicatat, beban gaji terletak di debit sebesar 430, kas terletak di kredit sebesar 300, kas terletak di kredit sebesar 430. Jurnal pembetulan kas di debit sebesar 20, beban gaji terletak di debit sebesar 430, penjualan terletak di kredit sebesar 450. Dan itulah isi soal yang dapat saya bahas pada soal ketiga ini. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transaksi berikut.